Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya mewakili kelompok 3. Yang pertama saya Khairul Anam, Muhammad Hilal, Ruli, Ahmad, Fajar, Setiawan, Renov dari SMK Edika 2 Paseh. Memperkenalkan topik yang menarik yaitu dedicated server hosting. Dedicated server hosting adalah solusi sangat penting untuk pembisnis online yang ingin meningkatkan performa keamanan situs. Dalam video ini kita akan membahas apa itu dedicated server hosting, manfaatnya, serta konfigurasi menggunakan Debian. Tonton sampai akhir, jangan sampai di skip. Apa itu dedicated server hosting? Dedicated hosting adalah layanan hosting di mana pengguna memiliki akses eksklusif dan kontrol penuh terhadap salah satu server fisik yang sepenuhnya dideskripsikan untuk kebutuhan mereka. Dalam dedicated hosting tidak ada pengguna lain yang berbagi sumber daya server yang sama. Ini berbeda dengan shared hosting di mana beberapa pengguna menggunakan sumber daya sama pada satu server. Contoh penggunaan dedicated server hosting dapat ditemukan dalam berbagai industri sebagai pengusaha atau individu yang memiliki kebutuhan hosting yang besar. Dedicated hosting adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Apa saja sih manfaat dari dedicated shared hosting? Yang pertama, pengguna memiliki kontrol penuh dan dapat mengatur konfigurasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Tidak ada pembatasan sumber daya yang dibagi dengan pengguna lain, sehingga meningkatkan kinerja dan kecepatan server. Dapat menangani lalu lintas yang tinggi dan beban kerja yang intensif. Dapat mengonfigurasi aplikasi dan situs web yang membutuhkan sumber daya yang besar, seperti database besar, streaming, media, ataupun aplikasi bisnis yang kompleks. Dapat diandalkan dan stabil karena tidak ada pengguna lain yang dapat mempengaruhi kinerja server. Dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis, seperti memilih bisnis seperti perangkat lunak dan konfigurasi jaringan yang sesuai. Konfigurasi dedicated hosting server. Pertama, buka VirtualBox, kemudian clone Debian, klik, lalu clone. Kemudian di sini kita ubah namanya menjadi dedicated hosting server. Setelah udah, kita klik next, next dan oke. Kemudian kita tunggu prosesnya hingga proses selesai. Setelah selesai, kita setting network di VirtualBox. Kemudian klik setting. Kemudian di network kita pilih adapter 1, kemudian advance-nya kita pilih host only adapter. Kemudian events kita pilih allow all. Kemudian adapter 2 kita pilih internal network. Kemudian kita pilih allow all.
kemudian klik OK. Kemudian setelah selesai settingnya, kita mulai start. Di sini Debian loginnya kita masukkan root, kemudian passwordnya kita masukkan ASJ. Kemudian mengaktifkan DVD1 Debian dengan cara klik device, optical device, kemudian choose this image. Cari di mana DVD1 Debian disimpan, kemudian klik open. Kemudian tekan tombol enter. Mengaktifkan DVD2 Debian dengan cara device, optical, kemudian choose this image, dan cari DVD2 Debian disimpan, kemudian klik open. Instalasi PropTPD, lalu tekan enter, kemudian tekan Y, lalu enter, lalu mengaktifkan Debian. Langkah-langkahnya masih sama. Lalu mengaktifkan DVD2 Debian. Langkahnya masih sama. Lalu enter dan tunggu prosesnya. Setelah itu, ikuti saja langkah berikut. Kemudian tekan Ctrl X tambah Y, lalu enter, lalu restart PropTPD, lalu enter. Pastikan tidak muncul pesan error. Kemudian membuat folder. Tekan tombol enter. Kemudian kita membuat user. Tekan tombol enter, ketikkan tkj dan tekan tombol enter. Tekan tombol enter lagi, tekan tombol Y, kemudian enter. Kemudian setting network VirtualBox. Klik kanan. Kemudian kita di sini masuk ke Ethernet. Masuk ke change adapter option. Kemudian VirtualBox.
klik properties, dan kita cari, pastikan konfigurasi IP address sama seperti berikut, kemudian klik OK. OK lagi, kemudian close. Setelah itu, buka file Jila. Ketikkan tkj. Lalu oke. Kemudian cari di mana file webmin disimpan. Jika sudah upload file webmin, lalu menuju folder /home/client tftp. Lalu enter. Lalu cek hasil upload file, lalu enter, kemudian instalasi PHP MyAdmin, Apache 2, MySQL Server, Postfix, lalu enter. Kemudian mengaktifkan dpd1 Debian. Lalu tunggu prosesnya. Lalu enter. Klik panah bawah, lalu enter. Mengaktifkan dpd2 Debian lagi. Tekan enter. Ketikkan ASJ, lalu enter. Tekan space untuk memberi tanda, lalu enter. Lalu tunggu prosesnya. Kemudian konfigurasi up. Lalu enter. Tekan CRT plus X plus Y, lalu enter. Lalu restart AP2. Pastikan tidak muncul pesan error. Lalu copy file webmin ke folder usr lokal scr. Lalu enter, lalu menuju folder
lalu enter dan ekstrak file. Lalu enter, lalu tunggu prosesnya. Kemudian masuk ke folder webmin, lalu enter, lalu instalasi webmin, lalu enter, lalu tunggu prosesnya. Kemudian masuk ke Google Chrome, lalu isi webmin berikut. Dan masuk ke After. Lalu File Manager. Lalu membuat folder public HTML. Setelah itu lalu masuk ke software, lalu Apache Web Server untuk membuat virtual host.
masuk ke folder public HTML, cari di mana folder public HTML disimpan, dan juga harus ikut langkah berikut. Kemudian cari di mana folder publik HTML disimpan. Tekan CTRL-A, kemudian klik open. Lalu upload. Lalu kita masuk lagi ke file, lalu create, lalu cari folder publik HTML disimpan, klik CTRL-A, kemudian open, lalu upload. Lalu kita create lagi, create, kemudian kita upload, cari folder publik HTML disimpan, tekan CTRL+A, kemudian klik open, lalu upload. Lalu kita plus pengujian website, tekan tombol enter, terus kemudian kita close, lalu matikan mesin virtual, tekan enter, remove Debian, kita klik, lalu kita remove, lalu delete, selesai. Wassalamualaikum bro.